dia bisa melewati event gitu ya, tapi dia tidak capturing moment gitu. Dalam artian once kita bicara tentang life is magic, bahwa gimana sih caranya kita dalam setiap event tapi kita get the magic moment gitu. Karena nanti kita akan mengerti bahwa sejatinya yang kita cari dalam hidup tuh sebetulnya hal-hal sederhana yang kita justru malah nggak ngeh gitu, bahwa itu yang membuat kita jadi bahagia, itu yang membuat kita menjadi nyaman hidup itu. Jadi mungkin kita terlalu tidak melihat lagi magic moment yang simple dalam hidup kita gitu. Karena mungkin kita terlalu sibuk dengan apa yang kita kerjain, kita terlalu sibuk dengan apa yang kita cari, padahal sebenarnya yang selalu kita inginkan itu selalu dekat dengan kita gitu. Gitu sih, Mas Ari. Mantap ini. Kayaknya langsung aja ya. Iya. Kita mau dengerin Kang Abu mau cerita Life is Magic nih. Tempat dan waktu dipersilahkan, Kang Abu. Mangga. Oke, berbicara life is magic, pasti kan segala sesuatunya harus ada sesuatu yang magical gitu ya. Nah, jadi saya akan mengawali sama satu poin, di mana si poin ini ya takut nanti Mas Ari ngomong magician magician terus bohong gitu ya, bukan pesulap gitu. Jadi saya akan mengawali satu performance lah untuk malam hari ini gitu. Oke, kita tahu bahwa pastilah ya sangat familiar dengan satu pak kartu gitu. Jadi kalau kita lihat satu pak kartu, kita tahu ada scope lah, ada diamond, ada hati, ada keriting dan seterusnya gitu. Dan kalau kita ngitung nih si kartu ada 52 gitu intinya. Oke, nah saya mungkin akan banyak nanya sama Mas Ari, jadi boleh di-unmute ya, kita sedikit Siap, berinteraksi gitu Mas Ari. siap, siap, Kang. Oke, Mas Ari kalau main kartu paling suka permainan apa? Saya cangkulan, Kang. Oh, janggolan ya. Oh, susah banget ya itu. Oke. Iya, Tapi berarti kan tahu dong nama-nama kartu apa aja gitu ya. Jadi saya udah tahu. nggak usah harus kasih tahu ini ada wajik, ada hati dan seterusnya gitu. Dan kita Ya, tahu bahwa setiap kita mau bermain apapun itu pasti kartunya akan selalu di shuffle. Betul nggak Mas Ari? betul, 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 Kang. Betul. Lihat ya kalau kita shuffle, fungsi shuffle itu adalah bagaimana kita mengacak kartu supaya kartunya jadi tidak berurutan. Itu intinya. Betul ya Mas Ari ya? Yes, Oke betul. ya. Jadi kalau semakin di shuffle itu pasti dia akan semakin mix dan dia akan semakin random gitu intinya. Nah, jadi kalau kita shuffle ya kelihatan ya di shuffle ya. Kebayang ya. Tadi acak-acakan terus lebih acak-acakan lagi, kita reshuffle lagi, dan ya pokoknya ini gimana caranya supaya semuanya jadi random banget gitu intinya. Ya, jadi semua teman-teman bisa ngelihat bahwa ini semua lagi dalam proses yang namanya shuffling gitu. Jadi kita acak-acak, kita bikin semuanya supaya jadi benar-benar sangat-sangat acak-acak. Nah, gitu. Kira-kira kalau udah acak-acak ini kita tahu nggak as hati ada di urutan keberapa, as keriting ada di urutan keberapa, bisa tahu nggak Mas Ari? Nggak tahu, Kang. Nggak Nggak tahu tahu. ya. Oke ya. Iya, Tapi tadi teman-teman semua yang ada di sini juga ngelihat bahwa ini semua di shuffle, tadi kartunya acak-acakan dan semuanya semakin di shuffle pasti semakin acak-acakan. Benar nggak Mas Ari? betul, Benar betul. ya. Nah, mungkin saya akan mengawali kenapa sih life is magic gitu. Mungkin kadang kita tuh ngelihat segala sesuatu tuh acak-acakan. Kadang kita ngelihat segala sesuatu tuh ketidakaturan gitu. Kadang kita ngelihat hidup ups and down dan kadang nggak tahu ini arahnya mau kemana gitu. Tapi at the end begitu kita masuk ke dalam level kesadaran gitu ya, bahwa nanti kita akan mengerti bahwa saya punya satu rumus Mas Ari, bahwa hidup itu selalu keteracakan yang teratur sebenarnya. Sama seperti ketika kita melihat kartu ini yang tadi acak-acakan, di shuffle, semua orang pasti mikir bahwa makin acak-acakan. Tapi ternyata itulah kenapa hidup disebut keteracakan yang teratur, karena boleh jadi semakin di shuffle, justru dia semakin back to arrange, bahwa as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, dia akan kembali menjadi correct order, as 2, 3, 4, dan ini masuk ke NDO gitu ya. NDO itu namanya New Deck Order. Jadi dalam skala internasional kalau New Deck Order itu as ke as, jadi kalau teman-teman bisa lihat semua, meskipun tadi tertampak shuffling, tertampak diacak-acak, tertampak semuanya kacau balau dan nggak jelas gitu. Tapi anyway, life is always beautiful, life is always magic gitu, karena
hidup adalah keteracakan yang akan selalu rapih karena kita dalam satu kesatuan semesta dan kehidupan yang sangat indah gitu. Gitu Mas Ari kira-kira gitu. Mantap sekali kamu. Waduh, ini aja udah sesuatu banget ya. Saya tahu Mas Bronson, pengen nangis ya. Di lompatan itu belum pernah kedatangan pesulap, belum pernah ya? Iya. Kita yang bisa itu sulap ini Kang. Duit dari yang ada di dompet jadi hilang, nah itu Oh bisa. iya, oke, oke, oke. Mantap sekali, Kalau mantap saya sekali. kebalikan Mas Ari, saya bisa menggandakan uang. Wah, ini Iya, menarik. tapi tergantung fee-nya gitu. Wah. Oke, Oke, oke. welcome to my show. Terima kasih itu the introduction kali ya. Jadi saya sangat mencintai seni sulap tuh dari sejak TK gitu. Dari sejak saya sering ditontonin sama ibu saya David Copperfield. Anyway, Copperfield lagi mau melakukan hal yang sadis nih ya tahun depan gitu. Dan di situ saya mulai apa ya? Saya mulai melihat segala sesuatu tuh entah kenapa berbeda dari kebanyakan orang gitu. Karena ketika kita bicara masalah magic, ketika kita bicara masalah keajaiban, entah kenapa mungkin itu passion saya dan itu mungkin apa yang saya suka dari kecil gitu. Jadi buat saya segala sesuatu tuh apa ya? Segala sesuatu tuh ada keajaiban gitu. Termasuk ketika saya menjalani karir sebagai pesulap sampai tahun 2010 gitu ya di The Master RCTI itu, dan habis itu saya melakukan banyak research dan lebih masuk ke dalam apa ya pembelajaran kehidupan gitu. Jadi saya rasa serangkaian hidup ini adalah satu keajaiban yang bisa masuk ke keajaiban yang lain, ke keajaiban yang lain, dan ya disitulah nanti kita akan menyadari bahwa hidup ini adalah penuh dengan keajaiban gitu. Nah mungkin saya nggak pengen terlalu ngomong monolog sih sebenarnya Mas Ari. Saya lebih senang untuk dialog gitu ya. Saya lebih senang untuk kita berbagi gitu karena kalau ngomong dialog saya tuh banyak banget kelas gitu ya. Jadi ngomong sendiri mulu gitu tuh udah banyak gitu ya. Jadi kalau bisa malam hari ini nggak usah terlalu apa namanya one way gitu. Dan saya rasa kita sangat open to discuss. Kita akan bicara tentang kehidupan, kita akan bicara tentang self growth, kita akan bicara tentang apapun yang mungkin nanti kita bisa diskusikan gitu. Nah, cuman ada beberapa poin yang saya rasa penting untuk kita sadari gitu ya. Kalau kita melihat dengan arising-nya sekarang sebagai informasi yang sangat deras gitu. Saya rasa sebagian banyak manusia hari ini itu sangat minim memiliki yang namanya fokus gitu. Di mana less fokus itu juga less attention. Di mana kalau kita ngelihat dengan less fokus, less attention, itu tingkat kecemasannya naik, stresnya naik, depressionnya naik, dan seterusnya gitu. Nah pada akhirnya mungkin kita penting untuk selalu menanyakan what the purpose of life gitu. Karena entah kenapa saya setiap ketemu orang hampir 90% komplainnya tuh sama gitu. Keluhannya tuh sama gitu dan ya seperti itu gitu. Dan majority tuh semuanya mengeluh gitu. Ya mungkin dengan sekarang rising si semua ya teknologi itu balik lagi everything is always paradox gitu ya. Di satu sisi kita jadi lebih banyak tahu dan tapi di satu sisi juga jadi overload information gitu. Sehingga satu kesimpulan yang saya pengen cerita mungkin ini secara global gitu ya. Saya pernah membaca satu jurnal penelitian tentang seseorang yang sangat mencari kesuksesan dalam hidup gitu. Di mana saya sih selalu melihat ini tidak tepat melihat kesuksesan gitu. Karena the value of life itu bukan mobil apa yang parkir di halaman rumah kita gitu. Bukan handphone apa yang kita pakai. Bukan merek tas apa yang kita gunakan gitu. Which is itu yang sekarang dicari. Tapi buat saya value of life adalah apakah diri kita enjoy gitu dengan kehidupan kita. Apakah kita bisa benar-benar feel happiness, feel joy. Di mana saya rasa itu semua adalah bagian dari mana kita mengenal diri gitu. Sehingga hari ini kenapa sangat mudah mengkomen orang untuk judgement atau apapun di sosial media katakanlah gitu ya. Saya rasa ini semua karena banyak hal yang kita cari, banyak hal yang kita gapai, banyak hal yang kita inginkan gitu. Yang jangan-jangan kita harus merekalibrasi tentang the purpose of life itu sendiri gitu intinya.
Nah, jadi mungkin malam hari ini kita akan berbagi gitu ya, bahwa ya jangan-jangan selama ini kita benar-benar bertarung atau mencari sesuatu yang ilusi gitu. Gitu ya. Yang dimana kalau kita bicara tentang hidup, the time is always now gitu. Yang dimana sekarang ketika orang banyak dalam tanda petik terjebak dengan pikirannya di masa lalu. Di mana pikirannya loncat ke masa depan gitu. Dia mundur ke masa lalu dengan a lot of depression. Dia loncat ke masa depan dengan penuh dengan anxiety gitu. Di mana dia selalu mencari solusi lagi, mencari solusi lagi, mencari solusi lagi. Yang akhirnya dia selalu menyimpan kebahagiaannya di besok gitu. Nanti kalau udah ini saya baru happy. Nanti kalau udah ini, dan besok nggak pernah datang. Dan itu nggak pernah terjadi gitu. So akhirnya dia muter-muter, dia muter-muter, dia muter-muter, dia muter-muter, yang akhirnya at some point sih saya rasa semua orang pasti punya titik give up-nya untuk kembali ke jalan yang seharusnya gitu. So that's why kalau kita bicara dalam hidup, life is always suffering gitu. Tapi yang paling menarik adalah every suffering call us back home. Setiap suffering adalah membawa kita menuju kepada pulang, menuju kepada sesuatu yang saya rasa akan menjadi the truth, the purpose of life kita gitu. Dan yang paling terpenting dari semua adalah bagaimana kita selalu bisa untuk menghargai hidup, mencintai hidup gitu. Karena jangan-jangan begitu bangun tidur kita nggak hidup gitu. Begitu bangun tidur kita bangun bersama drama hidup kita. Yang tanpa sadar drama hidup itu mengulang-ulang dari bawah sadar kita. Sehingga alam bawah sadar kita yang menjadikan automatic pilot keseharian kita. Di mana pikiran yang sama akan leads kepada pilihan yang sama. Pikiran dan pilihan yang sama akan leads kepada emotion yang sama. Emotion yang sama akan leads kepada rasa yang sama, kondisi yang sama. Tetapi semua orang pengen berubah gitu. Sementara perubahan itu yang ditahan, perubahan itu yang menahan justru malah dirinya sendiri gitu. Nah artinya betapa sangat pentingnya untuk knowing self gitu. Betapa sangat pentingnya untuk mulai, ya intinya kalau malam hari ini kita boleh istirahat sejenak dari semua kesibukan kita gitu. Just dropping the problem for a while. Just enjoying this moment gitu. Betapa semua yang kita butuhkan dalam hidup tuh sebenarnya komplit gitu. Kita tetap masih bernafas, kita tetap masih bisa berinteraksi gitu. Dan that's life gitu. Yang selama ini mungkin kita sibuk dengan aksesoris-aksesoris hidupnya, yang mungkin kita nggak nyampe dan nggak terpenuhi dengan semua keinginannya gitu. Yang kita juga mungkin lupa bahwa point of view-nya adalah semua terjadi dalam hidup, semua yang terjadi dalam hidup itu tidak pernah terjadi di luar diri kita gitu. Semuanya terjadi within. Tetapi ketika kita lupa bahwa semua terjadi within, justru kita menjadi victim dalam kehidupan. Yang akhirnya mungkin kita menyimpan remote control happiness kita di orang lain gitu misalnya. Yang akhirnya hidup penuh dengan kategorial. Hidup penuh dengan tanda bintang, syarat dan ketentuan. Kalau kamu gitu saya baru happy. Kalau suasananya gini saya baru happy. Kalau keadaannya begini saya baru happy. Which is kita semua terjajah dengan unrealistic expectation. Yang tanpa sadar bahwa kita mencari-cari dan seterusnya gitu. Padahal ya kembali bahwa point of view dalam apapun itu adalah everything is within us gitu. Semua terjadi dalam diri kita. Even teman-teman sekarang lagi nonton saya bukan di luar sih sebenarnya. Di dalam diri kita sebetulnya. Dan nanti kita ngerti bahwa segala sesuatu yang di luar itu adalah proyeksi yang ada di dalam diri kita. So that's why ketika di dalam diri kita ada satu proyektor yang akan memproyeksikan semua kehidupan di luar. Bagaimana proyeksi film di luar kalau kita nggak pernah merubah proyektor yang ada di dalam diri kita gitu. Sementara ketika kita menyadari banyak orang yang mungkin mengatakan bahwa seeing is believing. Tapi sebenarnya kebalik sih. Believing is seeing. What you believe become reality gitu. So that's why di luar diri kita baik atau buruk itu tergantung dari apa yang ada program di dalam diri kita gitu. Sehingga ketika kita ingin merubah yang di luar, ingin mengganti yang di luar, it's impossible gitu. Karena begitu kita mati-matian untuk merubah orang lain, merubah faktor eksternal, kita lagi melakukan sesuatu yang nggak mungkin. Ilusi gitu.
Dan kita terjebak dalam ilusi itu diulang-ulang dalam kurun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. So becomes habits, becomes karakter. Yang akhirnya mungkin kita bicara bahwa, atau saya mengaku bahwa aku orangnya pemarah gitu. Enggak sih, emang kamu tiap hari latihan marah aja. Aku tuh orangnya nggak beruntung. Enggak sih, emang kamu memilih untuk nggak beruntung. Aku tuh emang susah happy. Enggak sih, emang nggak pernah latihan happy aja sih gitu. Yang jangan-jangan kita lupa bahwa happiness adalah skill. Peace adalah skill gitu. Once kita nggak pernah melatih happiness kita nggak pernah melatih skill untuk kita damai, ya kita akan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan program lama kita gitu. Dimana kita tahu bahwa semua berawal dari shifting paradigm. Semua berawal dari bagaimana kita merubah cara pandang gitu. Makanya kalau pinjam statementnya Einstein, insanity, gila, itu berharap hasilnya beda, tapi mikirannya itu-itu mulu gitu. Nah, how come kita akan berubah kalau kita state of level thinkingnya ada di kelas yang sama gitu. Sehingga karena terlalu sibuk untuk menggapai, mencapai, meraih gitu, kita lupa bahwa bukan di luar yang harus menjadi fokus utama, karena life is always within gitu. Dan saya selalu mengulang-ulang untuk kita pelajari bersama sih teman-teman bahwa semua manusia tuh nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun anyway. Masalahnya selalu pada ego gitu. Dan ego tuh ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita menyadari bahwa every problem adalah ego, dan ego itu ada di dalam diri kita, saya rasa tidak relevan ketika ada masalah kita bicara bahwa jalan keluarnya kemana gitu. Karena masalahnya di dalam. So that's why we need step back for a while untuk mungkin mengadakan perjalanan ke dalam diri. Mungkin kita penting untuk menggenggam dulu apa yang kita genggam, melepas dulu apa yang kita cari untuk sejenak gitu. Saya sering mengatakan dan memberikan istilah ini yang disebut dengan yang namanya me time gitu. Mungkin karena terlalu sibuk dengan ini itu, kita lupa bahwa kita tuh hidup gitu. Dan begitu udah hampir mati baru sadar kita lagi hidup gitu. Kan emang gak harus nunggu dulu begitu kan sebetulnya gitu. So that's why mungkin we need me time sometimes ya gitu. Yang kita benar-benar embracing life. Kita benar-benar bisa hanya dengan menikmati satu tarikan nafas. Nafas yang keluar. Kita masih bisa mendengarkan, masih bisa melihat. Ya bukankah itu sesuatu yang magical yang kita selalu ada gitu ya. Sesuatu yang selalu hadir gitu. Dan saya rasa mungkin kita perlu untuk belajar kembali kepada the simple way gitu. Jadi nanti kalau kita renungin lagi bahwa ternyata yang bikin ribet hidup itu ya bukan orang lain sih gitu. Tapi mungkin karena kita nggak bisa ngelihat momen dalam setiap event gitu. Kenapa? Karena kitanya nggak fokus. Kenapa? Karena kitanya nggak hadir di sini saat ini. Kenapa? Karena mungkin tubuhnya di sini tapi pikirannya di besok. Tubuhnya di sini tapi pikirannya di kemarin. Mungkin ketika bangun pagi kita mandi, lagi mandi udah mikirin meeting di kantor. Meeting di kantor udah mikirin makan siang di mana. Di tempat makan siang udah mulai mikirin di kantor lagi. Di kantor udah mikirin pulang. Di rumah mikirin di kantor. So kapan kita hadir 100% utuh di sini saat ini antara pikiran, perasaan, energi, dan tubuh gitu. Sehingga ketika kita bicara bahwa banyak orang yang komplain gagal hari ini. Kenapa? Karena mungkin antara pikiran, perasaan, energi, dan tubuhnya nggak searah gitu. Nggak pada satu poin yang semuanya di satu titik gitu. Mungkin ketika pikirannya lurus, perasaannya nggak di situ. Ataupun energinya mungkin malah mundur ke belakang gitu. So that's why banyak orang yang komplain tentang aku tuh gagal, aku tuh nggak menggapai cita-cita. Ya boleh jadi sih, kenapa? Karena ketika kita menerapkan cita-cita di satu titik, setiap 2 langkah kita ganti cita-cita masalahnya. Setiap 2 langkah kita ganti cita-cita lagi gitu. So how come kita akan mencapai sesuatu ketika kita tidak memiliki sinergi antara apa yang dipikir, apa yang menjadi emosional dalam perasaan kita,
energi kita dan tubuh kita gitu. Dan mungkin karena terbiasa sesuatu hal yang kita tidak luas dalam memandang hidup, kita ingin menggapai tapi menarik sekali ketika ada kata-kata kayaknya nggak mungkin deh. Once kita ngomong nggak mungkin, directly kita lagi ngomong nggak mau gitu. Nah semesta jadi bingung gitu, katanya pengen tapi nggak mungkin gitu. So nanti ketika kita mulai menyadari lebih dalam lagi ya jangan-jangan yang ngebuat kita nggak bisa move on, yang ngebuat kita nggak bisa kemana-mana, ya jangan-jangan bukan di mana-mana gitu. Jangan-jangan emang kita nggak benar-benar mengenali siapa diri kita. Kita confused dengan hidup dan drama hidup. Dan kita edik gitu ya, teradiksi gitu dengan semua pikiran, menggapai, mencapai, dan yang pada akhirnya kita komplain gitu. Mungkin boleh dihitung komplain sehari sama bersyukur sehari berapa banding berapa sih gitu. Apa yang disyukuri dan apa yang dikeluhkan gitu berapa banding berapa sih gitu. Dan di situ saya rasa kita penting untuk awaken gitu. Karena salah satu faktor yang menjadi senjata utama pun menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. That's called the mind gitu. Itulah pikiran kita. Kita mungkin tahu ya, jurnal penelitian mengatakan bahwa 1 jam pikiran manusia itu ada sekitar 3.000 pikiran. Dan almost 75% itu negative thinking. Dan 95%-nya adalah repeatual dari pikiran di jam yang lalu, di hari yang lalu, di minggu yang lalu gitu. Yang akhirnya kita ngebuat muter-muter di level of thinking, di kesadaran, yang akhirnya ya balik lagi sih. Gimana kita bisa capturing the magic of life, the beauty moment of life, once ketika kita nggak bisa a little bit slow down gitu, untuk take me time. Me time bukan masalah main ke mall gitu ya, bukan jalan-jalan, bukan, itu makin sibuk sih sebenarnya. Tapi get familiar with yourself gitu. Bagaimana aku sedang mengalami apa, aku sedang merasakan apa gitu. Yang saya rasa hari ini kalau jam 12 siang baterai handphonenya udah 3% tuh pasti sibuk nyari charger gitu. Karena everything ada di handphone gitu. Tapi pernah nggak sih kita ngecek baterai tubuh kita gitu? Itu tubuh kita baterainya lagi lowbat nggak sih gitu? Lagi butuh apa nggak sih gitu? Untuk diam sejenak, jeda sesaat, untuk benar-benar feel, merasakan saya lagi pengen apa, saya lagi perlu istirahat atau enggak, dan seterusnya gitu. So that's why mungkin tubuh ini sudah berteriak lama gitu untuk minta di dalam tanda petik diistirahatkan dulu lah gitu ya kira-kira. Dan mungkin si jiwa ini juga udah berteriak lama untuk resting gitu. Dia minta untuk resting gitu. Dan ketika kita nggak melihat momen itu, yang mungkin kita lupa bahwa nggak ada yang bisa menemani kita sesetia tubuh ini gitu. Dan nggak ada yang bisa menyayangi kita selain diri kita sendiri gitu. Yang jangan-jangan kita over expectation terhadap external things, yang dimana external things ini jadi penting banget, dan saking pentingnya external things kita jauh lebih mengenali orang lain, dan bahkan ingin seperti orang lain, yang jangan-jangan kita lupa bahwa kita semua itu unik, dan semakin kita mengenali diri, semakin justru malah takut untuk mengenali diri, karena kita takut untuk menjadi diri sendiri, karena kita terlalu terbiasa untuk seragam dengan orang lain, karena kita terlalu sangat linear dengan baik benar, hitam putih gitu, dengan majority, dengan popular belief gitu misalkan. Yang akhirnya mungkin satu hal yang penting untuk kita sadari adalah let's get back to the magic of life gitu. Bahwa ya hidup tuh precious banget gitu ya. Hidup tuh sangat, ya balik lagi ya, sangat berharga gitu. Dan kalau kita agak jauh memikirkan bahwa kesempatan kita hidup ini kan kecil sekali gitu ya.
kesempatan kita terpilih untuk jadi manusia ini sangat kecil gitu. Dan kesempatan yang kecil ini berarti kan kalau kita boleh sebut sebagai anugerah gitu ya. Yang jangan-jangan anugerah besar ini mungkin karena tidak disadari dengan semua kesibukan, keinginan, target, dan seterusnya, yang akhirnya kita melupakan the meaning of life itu sendiri gitu. Nah jadi mungkin kita bisa diskusi gitu tentang ini semua, kita bisa sharing tentang ini semua, yang saya rasa semua orang kayaknya lagi perlu banget me time gitu. Lagi perlu banget untuk getting know the true self gitu. Yang mungkin hari ini banyak orang yang gak sadar bahwa aku bukan pikiranku gitu. Pikiranku tuh cuma tamu yang mampir sebentar dan nanti pasti lewat. Dimana ketika pikiran yang namanya tamu atau perasaan atau emosi yang mampir, kita punya kekuatan kok untuk nggak ngebuat dia masuk ke kamar utama kita gitu. Kan nggak semua tamu harus masuk ke kamar utama ya. Ya kira-kira cuman ngirim makanan Gojek atau GoFood gitu, ya di pekarangan juga nggak apa-apa sih gitu. Tapi karena kita nggak punya kekuatan fokus dan nggak punya atau dalam tanda petik nggak sadar gitu, even banyak pikiran yang nggak terlalu penting masuk ke ruang inti gitu. Sehingga filterisasi dari pikiran, perasaan, emosi, kita lupa bahwa itu bukan kita semua gitu. Dan saya rasa penting untuk kita sadari bahwa setiap pengalaman itu ada yang mengalami. Setiap pengalaman itu baru tapi yang mengalaminya. Dari kita kecil sampai kapanpun yang mengalaminya selalu sama gitu. So that the true self gitu. Dan begitu kita bisa mengenali true self ini, kita bisa mulai menjaga jarak dengan pikiran kita. Bisa mulai menyaksikan, mengobservasi pikiran kita. Bisa mulai jeda dari pikiran satu ke pikiran yang lain, kita melihat dan menyaksikan di antaranya. Saya rasa hal-hal ini penting untuk kita lakukan untuk recalibrating life gitu. Di mana istirahat sejenak untuk menambah kekuatan, rehat sejenak untuk menambahkan fokus gitu misalnya. Yang dimana mungkin karena kekurangan fokus, apapun yang kita kerjakan jadi nggak hadir 100% gitu. Dan ketika nggak hadir 100%, banyak sekali hal-hal yang justru malah nggak efektif, efisien. Mungkin tubuhnya lagi nonton saya di sini, tapi mungkin pikirannya lagi di Pondok Indah Mall gitu misalnya, lagi mikirin tas gitu misalnya, atau di mana gitu. Dan kita emang nggak pernah ngelatih hal-hal ini gitu. Kita nggak pernah ngelatih bagaimana duduk, nggak bagaimana makan, bagaimana bernafas, the simple way. Dan kalau kita bicara tentang the latest technology gitu, let's say iPhone 15 Pro Max gitu ya, the latest gitu, itu belum ada apa-apanya dengan tubuh kita gitu. Bahwa the most sophisticated technology in entire universe itu adalah ya tubuh kita gitu. Cuman menariknya ini produk yang dahsyat, tapi nggak pernah dibaca manual booknya gitu. Nggak pernah tahu gimana cara makainya gitu. Jadi aja masa beli laptop dijadiin tatakan untuk motong-motong buah gitu misalnya, kan sayang ya. Padahal banyak hal banget yang bisa dilakukan sama si sophisticated tubuh ini gitu. Kita nggak tahu cara berpikir. Kita nggak tahu bagaimana mengobservasi. Kita nggak bisa bedain mana kesadaran, mana pikiran. Kita nggak tahu mana realitas objektif dan subjektif. Dan itu semuanya jadi mess up gitu. Yang kita anggap realitas itu adalah ilusi, yang kita anggap ilusi itu adalah realitas. Di mana masalahnya udah 5 tahun lalu tapi masih pusing hari ini, belum kejadian tapi stresnya hari ini. So kita hidup di mana sih sebenarnya? Dan apakah kita benar-benar sudah mengenali diri kita gitu? Dan apakah kita benar-benar sudah mastery self? Yang jangan-jangan bukan mengenalinya, bukan bagaimana kita taunya, tapi complaining gitu. Dan saya rasa it's happening. Karena ini relate banget dengan apa yang diskusi sering datang ke saya, dan dari semua buku-buku sekarang yang ada, dan dari semua deh saya rasa, ya kalau kita bicara talk about life gitu, bahwa saya rasa sih pada akhirnya adalah gimana caranya kita terus-menerus mengenali diri gitu. Dan kita terus-menerus untuk
dalam tanda petik apa ya bahasanya ya, honest gitu, jujur gitu. Dan kita menemukan passion kita menemukan apa yang benar-benar kita lakukan dengan sangat suka gitu. Dimana mungkin agak ketukar juga bahwa semuanya nyari bahagia gitu. Tapi saya rasa bahagia bukan dicari sih. Happiness is requirement. Kalau kita mau ngobrol enak ya harus happy dulu gitu. Jadi bukan tujuan, tapi requirement itu adalah happiness. Peace itu requirement, bukan final gitu. Karena ujungnya adalah freedom sih sebenarnya. Nah, jadi kita mau makan siang enak ya harus damai. Kita harus ngobrol enak ya harus damai. So semuanya adalah requirement. Nah, jadi mungkin kita harus memilah-milah lagi gitu ya. Jadi banyak banget variabel yang bisa kita ceritain gitu. Tapi ya nggak mau terlalu kayak lecturing banget gitu ya kira-kira. Jadi kita lebih santai aja. Tapi mudah-mudahan apa yang saya ceritain di awal ini menjadi sesuatu yang bisa kita kontemplasikan gitu. Karena anyway teman-teman semuanya, saya nggak tahu udah berapa webinar ya dari pandemi. Wah nggak tahu deh, nggak kehitung lah. 2000 lebih ada sih kali ya. Dialog positif aja 500 episode gitu. Belum kelas-kelas yang ya banyak gitu ya kira-kira. Tapi poin pentingnya adalah it's not all about information sih. Tapi yang paling penting adalah the changing of attitude gitu. Karena mau ikutan lompatan hidup sampai 100 kali, attitude-nya nggak berubah juga buat apa gitu ya kira-kira. Karena point of view-nya adalah, ya balik lagi sih. Ketika informasi bertransformasi menjadi rasa, dan rasa bertransformasi menjadi attitude gitu, ya kita semua sama-sama belajar gitu. Anyway, saya lupa mendisklaimer bahwa saya selalu bicara ini sebagai teman kita, teman bertumbuh untuk kita semua gitu ya. Kita sesama murid semesta yang lagi belajar gitu. Karena yang pertama, saya tidak pernah punya intention untuk convincing anything gitu. Untuk meyakinkan tuh nggak pernah. Untuk ngerasa paling tahu apalagi gitu ya. Apalagi ngerasa paling benar gitu. Tapi dimanapun dan kapanpun kita belajar, saya rasa sharing itu adalah sesuatu yang paling terbaik gitu. Karena kita sesama murid sekali lagi yang lagi belajar di School of Life ini, di College of Earth ini gitu ya. Ya bumi ini kan sekolah gitu ya. Dan kita semua murid-muridnya gitu. Dan saya rasa penting sekali untuk saling sharing gitu. Karena sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu kan. Nah jadi lebih baik untuk kita saling bertukar pengetahuan, bertukar pengalaman. Dan saya rasa saya selalu believe gitu ya terhadap satu hukum yang disebut dengan yang namanya energi vibrasi frekuensi gitu. Nikola Tesla tuh selalu mengatakan bahwa if you want to know the secret of universe, ada 3 poin penting tentang rahasia semesta atau hukum semesta. Pasti energi, vibrasi, frekuensi. Dan saya yakin bahwa siapapun yang terhubung malam hari ini adalah nggak mungkin sesuatu hal yang coincidence gitu. Tapi semuanya pasti based on frekuensi. Dan apapun frekuensi itu pasti kayak memang penting dan perlu untuk ada pertemuan malam hari ini gitu. Dan saya rasa mudah-mudahan lompatan hidup ini menjadi the source of energy gitu ya. Untuk benar-benar uplifting every frekuensi gitu. Dan mudah-mudahan pembicaraan malam hari ini tuh bermanfaat untuk kita semua. At least kita jadi nambah knowledge. Tapi yang paling penting adalah ada deep contemplation untuk transformation dari knowledge menuju kepada attitude gitu. Jadi saya rasa latest yang bisa saya ceritain itu Mas Ari. Jadi kenapa saya ngangkat topik life is magic gitu ya. One sesederhana kita hanya apa ya, hanya happy dengan hal yang simpel gitu. Kita tuh ngelihat matahari pagi itu biasa aja gitu ya. Padahal kalau kita ngelihat runtutan betapa bangun pagi kita masih bisa nafas, kita masih bisa lihat matahari, itu tuh sesuatu yang dahsyat gitu kan sebenarnya gitu. Dan ya balik lagi sih, semua bagaimana kita, begitu kita mulai bisa menikmati hal-hal yang simpel, capturing the beauty moment dari semua apapun gitu ya dalam kehidupan, sebenarnya banyak hal yang kita lalu lewatkan sih sebenarnya. Banyak momen-momen beauty yang kita lewatkan karena mungkin kita terlalu sibuk dengan ilusi dan ya mungkin
nggak tahu mau kemana arahannya gitu. So, saya selalu bilang, why wait gitu. Kenapa harus nunggu kaya baru berderma gitu? Kan derma mah derma aja ya, nggak ada urusan kaya enggak gitu. Kenapa harus nunggu dulu dapat baru happy gitu? Happy aja dulu gitu. Nanti juga dapat kok gitu. Jadi ya mungkin kita terlalu banyak menunggu sesuatu yang sebenarnya bisa kita langsung alami per saat ini gitu. Terutama that happiness gitu. Thank you Mas Ari, saya rasa itu dulu openingnya. Mantap sekali Kang Abu. Ini saya jadi ingat ceritanya Rumi tentang si Nasruddin yang cari kunci. Yang Nasruddin berjam-jam ada di pekarangan rumahnya, ditanya tetangganya gitu kan. Hmm. Nasruddin, kamu ngapain di pekarangan rumahnya? Kok udah berjam-jam di luar terus? Nasruddinnya bilang kan, lagi nyari kunci gitu. Terus, loh, kok nyari kunci berjam-jam di luar nggak ketemu-ketemu? Emang kuncinya kemana? Nasruddinnya bilang, kuncinya hilang, kata Nasruddin. Tetangganya nanya, hilangnya di mana? Di dalam rumah, kata Nasruddin. Terus tetangganya nanya lagi, kok hilangnya di dalam rumah? Kamu nyarinya di luar rumah, di pekarangan. Iya, soalnya di dalam rumah gelap. Saya nyari di luar aja, di pekarangan yang terang. Banyak orang yang rasanya nggak berani untuk masuk ke dalam dirinya karena rasanya terlalu gelap gitu ya, Kang Abu ya. Hmm. Dari yang di luar, mereka pikir jalan keluarnya ada di luar. Nah, Kang Abu, ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya mau tanya dulu. Saya penasaran banget. Gini, Kang Abu. Terus terang sebagai orang awam, saya pertama kali tahu Kang Abu adalah di program The Master. Dan itu exposure-nya kan luar biasa ya. Dan Kang Abu sebagai salah, Pada zamannya. soalnya saya juga pencinta David Copperfield. Saya menakjubkan gitu buat saya gitu. Tapi tadi waktu ngomong waktu kecil, aduh jadi ngerasa tua banget sih. Nah, waktu itu kan Kang Abu, seingat saya runner up, bener nggak Kang Abu? Iya, iya, iya. Saya runner up The Master season 1. Season 1. Hmm. Juaranya adalah Joe Sandi. Joe Sandi kan. Hmm. Nah, waktu itu menurut saya exposure-nya luar biasa gitu. Dan bagi orang awam, saya melihat banyak orang yang ingin ada di dunia gemerlap entertain gitu ya, Kang Abu. Ya, ya. Sebetulnya apa yang membuat Kang Abu, titik balik apa sih sampai akhirnya Kang Abu eh, akhirnya berbagi tentang kesadaran, berbagi tentang perjalanan kembali ke diri gitu. Apakah menjadi magician itu eh, Kang Abu tidak mendapatkan hal itu gitu atau gimana gitu? Oke. Ini sampai jam berapa nih kalau cerita panjang nih? Wah, ini dia. Karena Oke. seringkali banyak orang merasa bahwa sukses itu ada di titik itu gitu. Tapi Ya, sedangkan Kang Abu sudah mendapatkan exposure itu dan akhirnya seperti putar balik menceritakan tentang kesadaran gitu. Saya melihatnya sebagai orang awam seperti itu ya. ya. Oke. Jadi gini, Mas. Kalau kita bicara dalam konteks pencapaian gitu ya, saya mungkin mau cerita dulu dari satu penelitian dari Paul Purcell PhD, dia bicara tentang toxic sukses. Jadi hari ini banyak orang yang kecanduan sukses gitu. Padahal dalam penelitian 100 orang diteliti dari orang-orang yang top dari semua karir apapun bidang di dunia ini, 100 orang yang terbaik itu 90%-nya toxic sukses. Dan rata-rata dari mereka matinya tuh bunuh diri gitu. Ya kalau boleh ngecek, cek-cek aja lah orang-orang top yang matinya bunuh diri itu terbukti dari penelitian Paul Purcell ini gitu. Jadi mungkin bahasa gampangnya adalah si toxic sukses ini yang menjadi sesuatu bahwa kalau sekarang kita ngelihat puncak dari karir dari top of the line ada di puncak, yang di puncaknya aja 90% stres gitu kira-kira. Nah yang lebih bahaya lagi belum nyampe puncak udah stres di tengah-tengah, ini lebih bahaya lagi. Jadi pre-sukses toksik namanya gitu. Belum sukses-sukses amat tapi udah toksik gitu kira-kira. Nah, itu lebih bahaya sih sebenarnya gitu. Oke ya. Nah,
Dari situ poinnya ketika kalau tadi bicara gitu ya, saya tuh punya cita-cita masuk TV dari SD lah. Nah, jadi entah kenapa, balik lagi ke passion ya, balik lagi ke passion. Saya tuh dari kecil senang banget ngehibur orang. Udah dengan caranya apapun, pokoknya saya senang banget mengentertain orang aja. Jadi dulu sebelum jadi pesulap, saya tuh main gitar, main band. Jadi saya senang banget gitu main, pokoknya orang happy itu my pleasure gitu. Apapun yang dilakukan gitu. Nah singkat cerita karena main band waktu itu udah banyak gitu, jadi agak belok karena waktu itu harus harus milih nerusin kuliah atau main band. Jadi waktu itu karena saya sayang sama ibu saya, kemudian ibu saya juga ada di sini kali ya. Ada buktinya gitu. Jadi saya nggak nerusin main band lah, ya udah. Nah, jadi poinnya adalah waktu itu lepas dan selesai aja udah. Nah, singkat karena dari TK udah seneng sulap, nah ketemu tuh waktu S1 tuh sulap aja ceritanya gitu. Dan ketika ini ada satu momen menarik sih, dan ini saya rasa nggak akan pernah bisa saya lupain gitu. Zaman saya skripsi, itu internet tuh masih agak susah. Jadi waktu itu zamannya warnet, Mas. Dan saya selalu ngomong ini di semua interview yang nanya tentang saya gitu ya. Ada satu poin yang sangat menarik nih. Jadi awal mula ketertarikan saya kepada dunia profesional magic, itu ketika saya ketemu di satu warnet, ada orang yang meja itu sebelumnya lupa untuk nutup page halaman sulap gitu. Namanya www.illusionist.com, sampai masih ingat sampai sekarang gitu. Nah, jadi begitu saya duduk karena page ini belum ketutup, jadi saya buka, saya pelajari yang awalnya pengen nyari bahan skripsi, itu 3 jam malah belajar kartu lah gitu kira-kira. Dan dari situ kecanduan, akhirnya jadi belajar aja. Apa sih pesannya? Dan sampai hari ini orang yang lupa nutup si page itu saya cari nggak ketemu gitu. Karena orang ini yang ngebuat hidup saya jadi sekarang tuh ya orang ini gitu, salah satunya dalam tanda petik. So maksud saya apa? Jangan pernah sepelekan kebaikan sekecil apapun, karena apapun yang kecil kita lakukan itu big impact banget untuk siapapun yang membutuhkan gitu. Even mungkin orang ini juga nggak sengaja gitu, tapi buat saya itu kebaikan yang luar biasa gitu. Nah, karena waktu itu saya ngambil jalur corporate magic dan saya tuh nggak terlalu suka sekolah sih sebenarnya. Cuman karena waktu itu saya perlu koneksi, ya saya ngambil S2 ceritanya. Dan waktu itu di MBA ITB, satu-satunya tesis mungkin sampai sekarang yang ngomongin tentang sulap gitu, belum pernah ada. Kenapa ngomongin tentang sulap? Karena dosen-dosennya nggak paham-paham banget gitu, jadi ujiannya nggak terlalu lama gitu kira-kira. Kan itu ya poinnya. Jadi ya udah gitu. Nah cuman karena ada research dan seterusnya, jadi saya bicara tentang entertain, magic, dan industri gitu intinya. Nah udah tuh semakin 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 si jalannya tuh semakin mendekat untuk masuk ke dunia TV lah gitu kira-kira. Nah, selesai S2, itu kebetulan RCTI, boleh nyebut merek nggak apa-apa ya? Apa-apa. RCTI, nggak apa-apa, oke. RCTI itu lagi programnya yang big-bignya tuh lagi off gitu. Idol lagi beres, Idola Cilik waktu itu lagi nggak ada. Terus keidean, ada salah satu produsernya keidean, waktu itu sama Master D di Mas Romi gitu ya, keidean, kita bikin idol sulap yuk gitu kira-kira. Ya jadilah The Master gitu singkat cerita. Dan by the way, The Master adalah salah satu program yang memiliki rating terbesar in-house RCTI pada saat itu gitu. Jadi kalau tadi Mas Ari bilang exposure-nya gede banget, oh dahsyat banget lah. Dahsyat sedahsyat-dahsyatnya itu gitu. Jadi pas final The Master itu share rate-nya saya lupa berapa gitu ya, sampai 430 something gitu. Jadi itu pokoknya kalau sekarang tuh pecah banget lah gitu intinya. Nah dari situ mulai disadari bahwa dulu tuh mikir gini, kayaknya jadi orang terkenal enak deh gitu. Tapi ternyata nggak enak-enak juga sih gitu. Gitu ya. Bukan banyak lah ya. Maksudnya ternyata gini, kadang kita melihat dan dalam tanda petik membayangkan sesuatu yang orang lain punya gitu. Yang itu terjadi pada diri kita, yang kita lupa untuk fit dengan kita, itu kita enak gitu. Contoh-contoh. Dan kita tuh kadang-kadang nggak holistik gitu ngambil sesuatu. Contoh-contoh. Ini rumput tetangga hijau banget ya. Iya, kita ngelihat rumputnya, tapi lihat juga tagihan airnya. Pasti mahal gitu kira-kira. Nah, pengen rumput hijau tapi tagihannya nggak mau mahal ya nggak bisa lah gitu kira-kira. Nah, singkat cerita, ya udah tuh.
Kita tahu ya, dunia TV, entertain, wah dahsyat aja. Saya tuh bisa pagi flight ke Surabaya show, siang menuju sorenya ke Medan show, jam 8 malamnya udah ada di studio 1 RCTI itu untuk live gitu. Dan itu dilakukan almost berapa ya? 3-4 tahun gitu. Dan itu benar-benar nggak punya social life gitu. Benar-benar yang tadi saya cerita bahwa push button bangun tidur, saya tuh nggak sadar, itu cuman semuanya subconscious mind saya yang kerja gitu. Ya, sadar-sadar kalau udah mulai ada sesuatu, bah lumayan lah gitu. Jadi robotik banget gitu intinya. Ya kan intinya kalau kita mulai menyadari bahwa yang sadar dalam keseharian itu cuma 1-5% ya. 95%-nya ritual. Anyway, ini tolong disadari gitu. Dan akhirnya di satu titik, Mas, Mbak, teman-teman semua, saya kayak saya kayak feel empty gitu. Nggak fulfill gitu. Terkenal udah, duit ada, rumah ada, pokoknya oke lah gitu. Pada zaman di usia-usia yang saya rasa udah deh gitu. Tapi entah gimana ada sesuatu yang kayaknya belum deh gitu. Kayaknya ada sesuatu yang enggak gini deh gitu intinya. Anyway, salah satu ciri toxic sukses itu nomor satu adalah defisiensi. Jadi toxic sukses itu ada 5D. D-nya tuh defisiensi. Ngerasa kurang mulu. Gini kurang. Gini kurang. Pokoknya kurang terus. Terus jangan salah ya, orang yang toxic sukses mau sebanyak apapun dia punya, tetap kurang aja. Mau punya jet 10, tetap masih pengen 15 gitu. Dan itu saya mengalami gitu masalahnya. Habis gitu doubt, banyak ragu. Ya kita tahu ya, sebelum punya mobil bagus tidur nyenyak, udah punya mobil bagus jam 1 bangun takut ada yang nyuri gitu. Pokoknya jadi nggak tenang aja gitu. Dan saya mulai menyadari wah ini ada attachment nih gitu. Banyak disappoint, banyak detachment, depression. Wah udah aja gitu. Terus ya banyak relationship jadi ya nggak punya teman lah, ya macam-macam lah gitu kira-kira. Dan itu dilakukan bertahun-tahun gitu. Sampai sih satu titik Mas Ari, Mbak Rusi, ya empty gitu. Kayaknya nggak gini deh gitu. Kayaknya hidup nggak gini-gini amat sih gitu. Dan bukan ini gitu. Yang tadi saya cerita bahwa purpose of life nggak gini sih gitu intinya. Nah sampai di titik itu jadi pengen studi gitu. Nyari jawaban kan. Nah biasa ya jawaban itu nggak jauh biasanya ke agama gitu. Waktu itu tuh nggak musim kesadaran nggak mungkin nggak musim aja lah udah boro-boro lah mindful nggak ada lah gitu ya kira-kira. Nah cuman di situ saya mengalami pertentangan yang sangat luar biasa Mas Ari Mbak Rusi. Kenapa? Karena begitu saya mau ngambil pradesertasi, anyway saya sampai hari ini udah research 13 tahun berkaitan sama religion, spirituality sama self growth gitu. Dan saya udah muter ke ujung Sumatera sampai ujung Sulawesi, 1 tahun saya sekitar ada 800 schedule untuk doing research gitu. Sampai si research ini akhirnya jadi dialog positif sih sebenarnya gitu. Jadi awal mula dialog positif itu sebetulnya research apa yang saya teliti gitu. Nah singkatnya, waktu saya mau switching menuju kepada dalam tanda petik jalan yang benar gitu ceritanya. Nemu research nih dari Washington University dari Profesor Hussein Askari namanya. Dia lagi neliti negara paling Islami sedunia. Wah, menarik nih gitu. Yang diteliti 208 negara, Mas, Mbak. Begitu saya mau buka jurnalnya, udah pede nih. Kita tahu ya, negara Islam yang orang Islamnya paling banyak ya di Indonesia lah gitu ya kira-kira. Yes. Dan harus tahu nih, Indonesia adalah negara paling Islami ranking 140 dari 208 negara. Arab Saudi itu 91. Dan ranking pertama orang atau ranking pertama negara paling Islami sedunia itu New Zealand sampai saat ini. Bingung dong. Oh berarti orang Indonesia ini orang Islamnya banyak, tapi ternyata nggak Islami ya gitu. Nah terus kalau saya mau turn ke agama, rankingnya aja 104, 140 gitu. Wah jangan-jangan nggak beres juga nih. Nah mulai research tuh di situ gitu. Nah banyaklah saya muter ke pesantren yang akhirnya juga jadi interfaith dialog. Saya muter banyak ke gereja sampai waktu itu ke Vatikan juga. Saya ngobrol sama beberapa bante lah dan seterusnya yang akhirnya jadi penelitian holistik tentang religion gitu intinya. Nah yang menarik adalah begitu saya mau turn ke situ, saya rasa sorry itu saya harus saya sampaikan gitu ya.
Ada 4 tipikal manusia dalam beragama, Mas Ari. Ini sedikit dari apa yang saya tulis di disertasi gitu ya. Level paling rendah tuh namanya asbun, Mas. Jadi bunyi, tapi nggak ngerti-ngerti amat apa yang dibunyiin gitu. Oh, iya, Jadi iya. sorry ya, karena ini based on fact gitu ya. Ya. Kalau ada orang Islam yang dikit-dikit, subhanallah, alhamdulillah, itu nggak usah emes-emes banget lah. Itu latah, udah pasti 90% latah aja. Dan itu saya teliti gitu. Jadi dia bunyi, tapi nggak ngerti apa yang dibunyiin, itu nomor satu. Hmm. Yang kedua, dia naik ke knowledge, tahu. Yang ketiga jadi paham. Dan level yang terakhir namanya sadar gitu. Nah yang menarik adalah majority yang terjadi di masyarakat kita, itu karena pengetahuannya di wilayah kulit, pengetahuannya di wilayah ritualnya, pengetahuannya di wilayah bunyinya, jadi esensinya nggak dapat gitu. Sehingga bisa jadi bangga dengan identity, tapi the essential of Islam itu, kalau kita bicara dalam konteks Islam, justru malah nggak ngerti gitu intinya. Nah, di situ tuh mulai asik research. Yang akhirnya begitu research, begitu apa, finding new passion gitu, Mas Ari. Wah, kayaknya ini menarik banget nih. Tapi anyway, ya sekarang saya tetap doing show magic tiap hari sih. Kalau dulu yang saya bawa kartu, kalau sekarang yang saya bawa adalah kesadaran gitu kira-kira. Iya. Tapi point of view-nya adalah delivering something, di mana yang paling penting adalah bagaimana kita bisa sama-sama belajar, dan itu sih balik lagi. Satu passion yang paling saya punya, yang paling saya sadari adalah saya tuh senang banget ngelakuin sesuatu untuk membuat orang lain bahagia gitu, Mas Ari. Singkat ceritanya gitu, Mas. Oke. Menarik, 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 menarik. Yes, yes, yes. Ini banyak dialami orang juga. Mereka pikir mencapai satu titik tertentu bisa membuat mereka bahagia, tapi hanya kesenangan yang didapat gitu ya. Iya, Oke, oke. iya. Kak Abu, ini kita baca pertanyaan dari teman-teman ya. Ini tadi juga saya menarik nih. Kami di Lompatan Hidup tuh sering menyebut teman seperjalanan ya, Hmm, gitu. Jadi kita bukan coach, bukan guru, kita hanya teman seperjalanan. Nah, ini dari Mbak Mif, ya, betul ya, Mbak Mif ya. Banyak sekali teman-teman saat saya bertanya mengenai misi jiwanya dan tidak mengetahui. Pertanyaannya, sebagai healer, apa yang kita lakukan kepada orang lain agar mengetahui misi jiwanya? Mangga, Kang Abu. oke. Kalau ngomongin misi jiwa tuh kan gini, saya rasa ini yang penting untuk kita sama-sama sadari gitu ya. Siapapun kita sebagai faktor eksternal adalah hanya pembuka pintu untuk membuat orang, siapapun itu, mengalami jalannya masing-masing gitu. Karena saya rasa kalau kita ngomongin apa, mau itu petunjuk, mau itu misi jiwa, semuanya. Teman-teman kalau beli TV baru, itu pasti dibungkus. Dan manual booknya pasti ada di dalam bungkus gitu. Kalau TV aja manual booknya ada di dalam bungkus, masa kita produk terbaiknya Tuhan, manual booknya di luar bungkus, itu nggak mungkin gitu. Bener nggak, Mas Ari? Betul Nah, sekali. jadi kalau kita ngomongin mau itu healer, mau itu pencerah, mau itu coach, apapun. Makanya saya selalu ngomong gini, Mas Ari, Mbak Rusi, di mana-mana loh ya. Tadi lupa aja sih. Jangan terlalu percaya amat apa omongan saya, itu nomor satu. Karena I'm not trying to convincing anything, itu nomor satu, itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kita mempercayai sesuatu tanpa sebuah experience, itu jadi blind faith. Begitu kita percaya tanpa sebuah kesadaran, percaya tanpa sebuah pengalaman, bahayanya percaya itu bisa jadi pede. Jadi confidence without clarity itu very danger banget gitu. Nanti jadi berantem, percaya percaya banget. Tahu nggak? Enggak sih, tapi pokoknya percaya aja. Nah, dua-duanya bisa percaya, tapi dengan blind faith, itulah yang terjadi sekarang dalam faktor religion gitu. So that's why yang saya teliti 90% masyarakat kita tuh dogmatis gitu. Jadi benar-benar tahu, benar-benar cuman ngedengerin dalam konteks yang namanya figur otoritas, mau itu nanti disebut healer kah, mau itu nanti disebut coach, apapun itu. Kalau mau berbicara tentang misi jiwa, nggak ada yang tahu misi jiwa siapapun kecuali dirinya masing-masing. Selesai. Dan tugas kita semua hanya menjadi tukang posnya semesta untuk sama-sama memberikan pesan kepada yang lain. Selesai.
Dan ketika kita jadi tukang posnya sama-sama, artinya apa? Kita hanya membuka jalan. Karena sorry to say, kalau kita mau bicara tentang kehidupan gitu ya, nggak ada yang bisa mewakilkan perjalanan hidup kita tuh nggak ada. Dan kita nggak bisa, semesta saya mau libur dulu sehari nggak hidup, nggak bisa gitu. Karena semuanya within. Semuanya kita alami masing-masing gitu intinya. Nah jadi kembali kalau pertanyaannya tadi, gimana sih untuk bisa misi jiwa dan seterusnya? Semua misi jiwa akan diketahui oleh dirinya masing-masing gitu. Dan kita semua hanya menjadi pembuka jalan. At least ketika terbukanya jalan, siapapun kita, hanya kita sendiri yang bisa masuk ke dalam perjalanan hidup kita masing-masing gitu. Yes. Gitu Mas Ari kira-kira. Wah, mantap sekali. Ilustrasinya menarik sekali, Kang Abu. Oke, pertanyaan berikutnya ya, Kang Abu ya. Coach yang keren, mau nanya nih, seringkali kita mengalami stres atau kurang percaya diri. Faktor apa yang mempengaruhi perubahan sikap itu? Apakah dalam diri kita lebih didominasi oleh energi negatif daripada energi positif? Terima kasih. Oke, gini. Kalau orang tidak mengenal diri, pasti dia tidak percaya diri. Gitu. Pun sekarang saya balikin. Kalau dia mengenal diri, pasti dia akan percaya diri. Pasti dia akan tahu diri. Dan pasti dia akan tidak menjual dirinya. Dah itu intinya. Benar nggak Mas Ari? Betul Nah sekali. sekarang kan banyak orang yang menjual dirinya kepada jabatan, kepada harta, kepada Yes. sesuatu yang dia nggak suka. Iya. Sekarang tuh banyak orang hidup di zona aman. Yang penting aman secara finance, tapi meskipun dia nggak menikmati hidupnya, stres Yes. seumur hidup gitu. Iya. Dan itu toxic sukses tadi gitu anyway. Nah jadi kembali gitu ya, kalau kita bicara dalam konteks nih ya, ya kalau kita ngomongin energi positif, energi negatif, itu jauh lah ya, itu panjang banget pembahasan gitu, itu gitu. Karena kalau kita ngomongin energi, kita harus ngomongin vibrasi, kita harus ngomongin frekuensi. Karena ada orang energinya tinggi tapi frekuensinya rendah. Energi rendah, frekuensinya rendah, ada gitu. Nah jadi point of view-nya adalah getting apa ya, kenali dirimu gitu. Dan cara paling mengenali diri yang paling mudah adalah kita ngerjain apa yang benar-benar kita suka, dah gitu intinya. Find your passion di situ. Meskipun memang nggak selalu langsung selaras gitu ya, nggak selalu ideal gitu bahwa saya suka mengerjakan ini dan ini akan menjadi sesuatu yang akan menghasilkan gitu misalnya. Tapi point of view-nya adalah nomor satu, what easy for you, apa yang paling mudah. Yang kedua, excellent. Karena mungkin kita bisa bikin ini lebih oke dari yang lain gitu. Dan yang paling penting sih, enjoy nggak gitu. Karena sekarang banyak orang yang melakukan bahwa ya kita harus bekerja keras gitu, hard work. Saya nggak setuju sih sebenarnya. Tubuh kita akan sangat 100% perfect melakukan apapun ketika dia lagi dalam keadaan joy. Jadi saya rasa daripada hard work, mending joy work gitu. Bekerja dalam keadaan bahagia. Kenapa saya bisa bahagia? Karena saya into dan itu sesuai dengan apa passion saya gitu. Pokoknya siapapun yang lagi nonton ini, kalau di kantornya setiap jam 1 siang udah ngelihat jam tangan terus, setiap hari Jumat udah karena besoknya libur, renungin lagi deh, kayaknya nggak happy-happy amat di kantor itu gitu kira-kira. Udah gitu aja gitu. Karena jangan-jangan emang nggak ada joyful di situ gitu. Dan ya balik lagi gitu. Itu satu. Yang kedua, dan ini biasanya pertanyaannya terkait sama toxic circle gitu. Kadang gini, teman-teman balik lagi ya. Ini saya pernah dapat banyak lah gitu. Lingkungan kerja saya itu toksik? Iya sih. Pindah dia ke tempat B. Toksik juga? Iya. Sampai 10 kali pindah toksik, ternyata yang toksik dirinya gitu. Itu bahaya sih sebenarnya gitu. Jadi jangan-jangan kita nganggap yang eksternal sesuatu yang toksik, energi negatif, padahal ya point of view-nya adalah kembali kepada diri gitu. Nah jadi balik lagi, once ketika kita bicara dalam konteks yang namanya stress, depression, perubahan apa, start with self aja. Banyak mengenali diri aja. Gitu. Dan ngomongin banyak mengenali diri, ini 2-3 pertemuan nggak cukup sih ya, panjang banget gitu ceritanya. Tapi short, ya kita nggak usah terlalu bicara bahwa terlalu banyak energi negatif positif, itu sih belakangan gitu ya. Tapi yang paling penting kunci utamanya adalah knowing self, itu nomor satu. Yang kedua fokus.
Dah, fokus tuh, penting banget. Dan yang ketiga, selaras antara pikiran, perasaan, energi sama tubuh yang tadi saya cerita gitu. Pengen ke Bali, tiap 2 kilometer ganti destinasi. Jadi ke Jogja nggak nyampe ke Bali gitu. 2 kilometer ganti lagi ke Surabaya nggak nyampe gitu. Nah akhirnya di situ juga penting ada yang namanya konsistensi gitu. Nah abis itu nanti cerita baru kita bisa ngomongin energi gitu. Karena terlalu profound banget gitu ya kalau kita ngomongin energi terlalu panjang. Tapi kembali deh, yang paling simpel adalah get know yourself gitu. Karena teman-teman jangan lupa ya, kita tuh semua unik. Kita tuh nggak ada duanya loh. Sok cari, nggak ada duanya. Mas Ari tuh nggak ada lah pokoknya nggak ada duanya aja gitu. Dan semua orang hari ini pengen menjadi lebih baik dari orang lain. Jadi saya rasa untuk menjadi lebih baik tuh nggak terlalu penting. Karena kita unik, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Karena sekarang orang nyari yang beda anyway. Dan begitu kita menjadi diri sendiri, keunikan kita akan muncul. Dan itu pasti dicari gitu. Pasti dicari. Gitu, Mas. Yes. Wah, menarik. Pertanyaan lagi nih, Kang Abu ya, dari Mbak Dwi. Izin bertanya, kenapa yang terjadi di hidup saya adalah kebalikan dari apa yang saya fokuskan? Akhirnya saya takut sendiri dengan pikiran saya. How to solve it? Wah, ini informasinya agak terlalu pendek ya, terjadinya gimana, poinnya gimana gitu. Tapi poin pentingnya gini, kita penting untuk menyadari bahwa kalau ada pikiran, berarti ada subjek yang menyaksikan pikiran. Benar nggak? Karena pikiran nggak bisa stand alone tanpa sebuah subjek yang menyadari akan terjadinya pikiran itu gitu. Nah kalau teman-teman familiar dengan kata-kata meditasi, kenapa sih kita penting bermeditasi? Karena meditasi itu membuat gap antara pikiran dengan aku yang sejati gitu. Dan once kita meditasi, kita mulai bisa mengobservasi mana pikiran yang penting, mana yang kurang penting. Karena kita nggak usah terlalu mempercayai semua pikiran kita tuh nggak usah gitu. Dan kalau kita bicara pikiran as intelektual, itu dianalogikan kayak pisau gitu. Kalau kita nggak steady megangnya, itu intelektual pisau bisa cutting self. Dan hari ini banyak orang yang pikirannya justru against self-nya. Dan dia benar-benar menderita karena pikirannya gitu. Yang dimana pikirannya yang seharusnya dipakai untuk membantu kita, tapi justru malah kita diperbudak oleh pikiran kita gitu. Nah jadi kalau tadi bicara jadi takut sama pikiran sendiri, ya emang pikiran banyak nakut-nakutin sih gitu. Karena ini kan wah dahsyat banget gitu. Yang tadi saya cerita, sejam tuh kita punya 3.000 pikiran loh. 75%-nya negative thinking, coba aja dirasain. Dan 90%-nya tuh pasti pengulangan. Dan yang menarik adalah kalau kita tidak starting changing the mind, gimana mau changing life gitu. Orang cara berpikirnya aja nggak dirubah gitu. Nah jadi kapan-kapan mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam gitu ya. Cara termudah untuk mengatasi ini adalah bisa membedakan mana mind, mana awareness. Itu nomor satu. Dan yang kedua, kita penting tahu untuk how the mind works. Gimana sih cara pikiran bekerja? Karena kita tuh dalam pendidikan di kita nih ya, diajarin matematik tapi nggak diajarin cara mikir. Makanya diajarinnya adalah seragam. Diajarinnya adalah hafal. Yang dampaknya apa? Jadi pada malas mikir. Dan kalau udah pada malas mikir, gampang banget untuk ngejudge. Jadi kalau orang udah ngejudge, udah pasti dia malas mikir aja. Gitu kira-kira. Nah berarti kunci utamanya salah satunya adalah be less judgment. Itu penting banget gitu. Gitu Mas, sementara informasinya kurang panjang tapi mungkin kira-kira gitu. Yes, 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 yes. Ini ada pertanyaan lagi. Mungkin sebetulnya rasanya sih udah jawab sama Kang Abu, tapi nggak apa-apa lah. Ini dari Teh Meli ya. Malam Kang Abu, saya baru kenal Kang Abu sebulan terakhir melalui program Tabula Rasa. Dan saya langsung suka karena cara penyampaiannya tidak menghakimi dan yang disampaikan pernah saya dengar atau baca sebelumnya dari orang lain. Tapi mendengar Tabula Rasa seperti aha moment untuk saya, seperti diingatkan kembali dengan hal-hal yang pernah saya dapatkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita konsisten dengan mengolah rasa, berada di present moment, melakukan jeda untuk setiap kegaduhan di pikiran dan sejenisnya. Kadang ingat, tapi sering balik ke pola asal, overthinking dan lain-lain. Silakan. Oke, kita penting untuk kenal dulu sama nature ya. Gini,
As a biological self, nature kita tuh dia nggak mau atau tidak ingin melakukan yang namanya perubahan. Maka berubah tuh susah. Karena dia pengennya status quo terus gitu. Karena semua berkaitan sama memori. Contoh ya, kalau kita melakukan hal yang diulang-ulang, itu akan masuk ke dalam memori kita, dan itu 95% masuk ke dalam subconscious mind kita. Dan subconscious mind kita, itu semuanya play button tanpa sebuah kesadaran. Contoh, kalau kita bangun pagi dengan jam yang sama, mencet alarm mati dengan jari yang sama, mandi dengan rutin yang sama, ke kantor dengan jalan yang sama, setiap jam 9 udah mulai meeting, setengah 10 udah mulai ribut sama teman kantor lah, berdebat lah apa, jam 12 siang makan siang, semuanya sama. Even lagi libur, jam setengah 10 pagi, tubuh nagih, kok belum marah-marah sih jam segini? Nah makanya pengen marah-marah tuh. Kembalinya ke objeknya ya. Iya, karena everything is memory gitu. Iya. Dan kalau kita nggak menyadari memori itu dan kita tidak melakukan shifting, reprogramming self, ya kita akan kembali kepada old self gitu. So that's why perubahan untuk menjadi baru itu penting banget. Makanya, contoh ya, teman-teman, saya menjadi diri saya ini udah 41 tahun. Dan kalau teman-teman pengen kayak saya, perlu 41 tahun, kelamaan. Jadi jangan pernah pengen jadi kayak orang lain. Kenapa? Dia menjadi dirinya seumur hidupnya gitu. Nah artinya apa? Ketika kita mau merubah sesuatu yang di luar bisa dijadikan sebagai inspiration atau apapun konteksnya, tetapi untuk menjadi diri saya dalam tanda petik melatih berulang-ulang bertahun-tahun, gitu kira-kira. So artinya apa? Ritual is the key. Jadi kalau tadi pertanyaannya, gimana cara konsisten? Nggak ada cara lain kecuali latihan, titik, dah. Kalau kita nggak latihan, nggak bisa aja. Nah yang menarik adalah, banyak orang ikutan seminar mindful, banyak orang ikutan meditasi apa, itu dilakukan cuma dalam waktu seminar 2 jam, 3 jam, atau retret 3 hari. Besok-besoknya dalam daily life, enggak gitu. Nanti ikutan di seminar berikutnya lagi. Terus komplain, kok hidup nggak berubah ya? Ya iyalah, karena hidup tidak hanya ada di Lokakarya gitu misalnya. Hidup tuh nggak ada di seminar gitu maksudnya. Itu loh. Dan akhirnya ketika kita nggak menjadikan ini sebagai daily life routine, di mana pengulangan itu perlu diulang-ulang, perubahan itu perlu diulang-ulang. So kata kuncinya adalah bagaimana cara kita konsisten mengolah rasa, latihan. Begitu ada drift away, tarik ke tengah lagi. Drift away, tarik ke tengah lagi. Dan semakin kita latihan dan latihan dan latihan, di situ skill kita akan semakin persisten gitu. So that's why kalau berniat ingin punya new habits, pada dasarnya adalah kita penting untuk breaking old habits itu dulu aja. Old habits-nya hancurin dulu aja. Old habits, old belief, old knowledge. Hancurin aja dulu. Karena kalau itu belum hancur, itu nggak akan jadi yang baru gitu. Dan itu semua datang nomor satu sih memang dari point of view-nya niat dulu sih. Niat tuh energinya gede banget gitu. Nah, dan yang paling penting adalah ya nggak usah terlalu lebay dan ribet lah. Simple aja dulu. Ini tuh kayak pertanyaannya gini, saya tuh udah nge-research 10 kira-kira olahraga yang terbaik. Ini terbaik, kurangnya ini terbaik. Yang akhirnya nanya, emang olahraga terbaik apa? Saya tuh cuman jawabnya gampang. Udahlah mau olahraga apapun, semua olahraga yang terbaik adalah olahraga yang disempatkan, titik aja. Lu mau banyak research kayak, mau banyak tahu kayak nggak disempetin, nggak jadi-jadi juga gitulah kira-kira. Nah jadi balik lagi, kadang kita sibuk sama metode, sibuk sama cara, sibuk sama gimana, tapi akhirnya bergumul dalam metodologi dan knowledge gitu, tapi akhirnya nggak menyatu dalam muscle memory kita dalam semua sebuah metodologi latihan gitu. Jadi kembali lagi pertanyaannya gimana cara konsisten in a present moment, latihan. Dah nggak ada lagi. Setiap punya waktu latihan. Mending 2 menit tapi tiap 4 jam daripada saya tuh meditasi 6 jam tapi 3 bulan sekali. Udahlah, mending sebentar tapi diulang-ulang gitu. Itu yang paling penting sih. Saya rasa gitu sementara, Mas. Yes, 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 yes. Mantap sekali, Kak Kamu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Mbak Lasmaria ya. Sebagai konsultan asuransi, saya berusaha masuk ke kalangan tertentu dan harus ada atribut-atribut sehingga saya bisa diterima. Padahal it's not me.
menjadi agen asuransi, mindset saya adalah menjadi jari-jari kecil Tuhan menolong umatnya. Inilah tujuan saya. Namun saya dikelilingi dengan fakta bahwa kamu punya apa sehingga bisa diterima di satu klub. Dan satu sisi saya juga punya kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan akhirnya tujuan saya sering blur. Mohon advice-nya, Kang. Terima kasih. Di satu kelas ada 10 orang. 9 gila, 1 waras. Yang gila yang mana? Yang waras ya? Karena 9 Ya, gila. Ya ya, bener nggak? Nah, betul. bener ya? Ya. Nah, cuman yang menarik, kalau udah waras, mau ngobrol sama orang gila, ya harus pura-pura gila, mau nggak mau. Tapi orang gila nggak bisa pura-pura waras gitu. Bener nggak? Dan itu terjadi di society gitu. Hmm. Nah artinya, kenapa sih kalau saya ngebagi 3 level nih? Level paling bawah, paling rendah, top down banget. Itu namanya benar salah. Dah, pokoknya kalau kita nanya benar salah, itu level rendah banget aja. Di tengah-tengah itu kebaikan. Makanya di kitab suci nggak ada berlomba-lomba ada dalam kebaikan, nggak ada. Yang ada berlomba-lomba ada dalam kebajikan yang ada. Dan itu makanya kebaikan. Tapi puncak dari level semua kemanusiaan itu bijaksana gitu. So point of view-nya adalah kita sebagai society, kalau kita bicara dalam psikologi, pasti pernah dengar yang namanya Carl Jung. Yang tuh bicara bahwa setiap manusia punya archetype. Salah satu archetype-nya adalah persona, topeng. Nggak usah jauh-jauh lah. Nggak ada semua orang yang mau ke undangan pasti pakai baju yang terbaik itu topeng lah gitu kira-kira. Dan topeng itu dibutuhkan untuk bersociety. Maka bahasa sederhananya gunakanlah bahasa kaumnya gitu. Kalau saya lagi ngobrol sama kalangan-kalangan akademis ya harus keluarlah akademis-akademisnya gitu. Tapi kalau saya lagi ngomong sama anak TK, ya jangan dikasih kalkulus, pusing dia gitu kira-kira. Tapi kalau lagi ngomong di orang-orang yang level atau dan seterusnya gitu kira-kira. Nah, jadi balik tuh. Begitu kita masuk kepada sesuatu dan di situ ada dalam tanda petik mau ngomongin tradisi, mau ngomongin kebiasaan, kita penting untuk bisa blending gitu kira-kira. Maka point of view dari blending ini adalah bagaimana kita punya kebijaksanaan blending, tapi pun bukan berarti kita jadi menghilangkan diri gitulah kira-kira. Nah, jadi kalau tadi bicara bahwa saya harus pakai atribut ini, ya udah, itu medannya begitu gitu. Sehingga ketika nanti niat utamanya adalah mau jadi tangan-tangan Tuhan untuk membantu apa dan lain-lain, ya itu kan adalah niat awalnya gitu ya kira-kira. Maka kalau niat awalnya itu menjadi sebuah point of view yang secara konseptual inti niatnya gitu, tapi kan tetap deliveringnya nggak bisa enggak. Ya gimana kita mau menolong kalau yang diajak ngobrolnya orang Afrika, kita ngomong pakai bahasa Sunda gitu ya tetap nggak bisa gitu, tetap harus pakai bahasa kaumnya gitu. Nah jadi mungkin yang paling sederhana adalah kita penting untuk melarut, tapi jangan hanyut gitu kira-kira, gitu Mas. Ya, quote menarik itu. Menarik, menarik, menarik sekali. Oke, 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 oke. Yes, Kang Abu. Ini perbincangannya semakin menarik ya sebetulnya ya. Dan pasti masih banyak pertanyaan ya. Ini dari Mbak Las Maria ya. Indah sekali. Terima kasih Kang Abu. Dan pasti teman-teman di sini pasti masih banyak pertanyaan. Saya mau tanya gini. Kalau misal Kang Abu ada kelas-kelas begitu nggak sih? Kelas-kelas begitu gimana maksudnya? Kelas-kelas apa? Saya sampai bingung bilangnya. Kelas-kelas. Ya begitu deh. Ya, jadi kalau kelas saya dari Senin sampai Sabtu tuh kelas pembelajaran itu sehari at least ada 3, Mas. Oke. Ya 2 online rata-rata 2 offline 1 online dan rata-rata semua di Jakarta sih sekarang gitu. Nah, jadi kelas ada dan saya bikin satu batch untuk bikin semua saya sebut bahwa the consciousness of life gitu, self engineering itu biasanya saya bikin program di Zoom meeting untuk modulasi let's say satu batch sekitar 20-30 orang untuk 9 pertemuan gitu misalnya. Dan itu nanti bisa reguler gitu kira-kira. Dan rata-rata kelas-kelas yang udah jalan tuh ada yang udah 6 tahun, 5 tahun gitu. Dan mungkin di sini juga hadir ya yang sering ikutan kelas saya gitu dan itu semua kelas belajar bersama gitu intinya. Nah, jadi banyak
community yang kita belajar bareng juga di online maupun offline, dan itu regular setiap dari nggak Senin sampai Jumat, Deng. Senin sampai Senin lagi sih sebenarnya gitu ya. Dan sekarang juga lagi ada program di C Today, itu namanya betul tadi tabula rasa gitu. Itu juga lagi dilakukan, dan ya balik lagi sih, kelas-kelas mungkin saya nggak terlalu banyak kelas yang open for public banget gitu, Mas Ari. Tapi Mm-mm. memang benar-benar concern ke satu circle gitu. Nah pun kalau teman-teman ada yang berminat untuk belajar, ya mungkin kita bisa bikin batch. Sama kayak gini, ini contoh sederhana. Kemarin tuh lagi mulai belajar main TikTok, Mas Ari. Karena teman saya tuh ngomong, Bu kenapa sih nggak ngomong di TikTok? Aku tuh mikir waktu itu gitu ya, TikTok tuh cuma untuk joget-joget, untuk apa gitu ya kira-kira. Oke. Tapi ya udah, saya iseng-iseng aja kan, iseng-iseng aja. Nah, singkat cerita bikin video, bikin apa, terus live. Menarik banget ya. Yang nonton tiba-tiba 30, lumayan tuh. Nah sekarang yang nonton bisa sampai 800, sampai 900. Growth di TikTok nih lagi banyak banget gitu. Nah akhirnya kita bikin satu grup tuh. Grup pembelajaran bersama khusus geng TikTok gitu misalnya. Nah, di si grup ini kita bisa chatting, kita bisa ngobrol, kita bisa belajar. Kadang-kadang kita bikin Zoom meeting gini dari pertanyaan apa. Yuk kita pokoknya belajar aja gitu. Jadi mau secara formalnya saya ada silabus, secara non formalnya anything kita bisa belajar bareng. Intinya ada waktu, ada kesesuaian, ya kapanpun dan dimanapun bisa DM untuk belajar, mau lewat Instagram kah, lewat TikTok terserah gitu ya. Tapi at least saya available untuk berdiskusi dan belajar sama-sama gitu. Gitu Mas Ari. Oke, oke, oke. Jadi bisa pantau TikToknya Kang Abu sama IG-nya Kang Abu lah ya. Gitu ya. Oke, Kang Abu, terakhir statement penutup di Zoom ini. Statement Silahkan. penutup ya. Iya. Atau mau suap lagi? Oke. Gini, Mas. Em, Kembali ya, kalau kita bicara dalam konteks, mungkin ini jadi penutup gitu. Kalau tadi kita ngelihat bahwa yang namanya shuffling, itu kan selalu apa namanya, selalu mixing gitu ya, Mas Ari ya. Yes. Selalu mixing gitu. Nah sekarang yang menarik, katakanlah Mas Ari boleh bilang stop di mana aja. Stop. Ini ya, Iya. saya keluarin kartunya. Ini emang harusnya saya nggak harus tahu sih, cuman karena saya ngeliatin ke kamera saya juga lihat, jadi ya udah aja ya, anggap aja gitu ya, gitu. Oke. Dan secara random Mas Ari pilih Queen Keriting kan, ini ya, Yes. random kan, oke. Oke. Nah kalau si Queen Keriting ini saya taruh di tengah, gitu kira-kira. Nah ini kan di tengah nggak tahu di urutan ke berapa gitu ya, dan kita kocok gitu. Meskipun saya tahu itu kartunya Queen Keriting, Mas Ari tahu kartunya Queen Keriting, tapi kan Mas Ari nggak tahu ada di urutan keberapa, bener nggak? Betul, betul. Oke. Mas Ari tahu ya kalau Casino Style tuh ngocoknya gini Mas Ari, ini Casino Style. Amerika lah, Oke. gitu ya. Kalau orang Indonesia ngocoknya gini nih. Nah gini nih Ya, orang Indonesia. betul sekali. Itu saya banget kan. Gitu ya. Oke. Masih ingat tadi kartunya Queen Keriting ya? Yes. Masih ingat ya? Nah kalau ini namanya shuffling, kocok, tapi ini disebut dengan drunken shuffle. Jadi ngocoknya orang mabuk gitu. Karena anyway mabuk itu lawan kata sadar gitu. Jadi kalau kita lagi nggak sadar kita lagi mabuk gitu kira-kira. Oke. Nah kalau orang mabuk shuffle-nya gini. Kadang di atas tutup. Wah gini nih. Kebayang ya tuh. Ya. Atas bawah. Atas bawah. Udah deh gitu. Dan ini akan menjadi sangat-sangat acak gitu. Betul ya Mas Ari ya? Iya, iya, Karena ada yang hadap-hadapan tuh. Atas bawah. iya. Ada yang di bawah ke atas. Ini ke bawah gitu. Dan nah ini juga ada yang hadap-hadapan malah gitu. Iya. Jadi kebayang ya si drunken shuffle ini ngebuat semua kartu ini jadi atas bawah atas bawah atas bawah. Betul ya Mas Ari ya? Yes. Oke. Nah sekarang yang menarik adalah jelas bukan tadi kan Queen Keriting ya kartu pilihannya ya. Iya, Bukan si Queen Hati ini bukan kan? bukan. Bukan. Oke. Nah si Queen Hati ini mau saya tutup saya taruh di sini aja. Dan ini hasil dari drunken shuffle tadi gitu. Nah kembali sih kalau mau jadi satu closing statement adalah apapun yang kita lakukan ketika kita lagi mabuk, ketika kita lagi dalam keadaan tidak sadar, ketika kita lagi dalam ilusi gitu.
itu bukan realita kehidupan gitu. Karena pada akhirnya kita hanya akan bisa bersimpuh kepada realita kehidupan dan musuh kita adalah ekspektasi. Maka once we find the happiness itu rumusnya selalu realitas dibagi ekspektasi. Jadi kalau ekspektasinya besar pasti mengurangi realitas. Gitu ya. Jadi kunci utamanya adalah kalau saya pengen dagang gitu ya. Si realitasnya 100, tapi ekspektasinya udah ada 10, tetap aja 100 bagi 10 jadi 10 gitu kira-kira. Karena ekspektasi ini selalu menjadi pembagi, once kita ingin bahagia kapanpun dan dimanapun, jadikanlah ekspektasi itu 0. Karena apapun yang dibagi 0 adalah tidak terhingga gitu. Sama seperti drunken shuffle tadi, kita melihat mungkin ada atas atau bawah, atas bla 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 bla. Tapi once kita sadar, kita cuma perlu just split second, karena semua tadi adalah ilusi, karena semuanya kembali in correct order, bahwa sebenarnya nggak ada yang naik turun ya, karena semuanya rapih gitu. Dan ya kembali lagi sih, begitu kita sadar, kita getting clear bahwa Queen Keriting pasti akan jadi kartu yang sangat dipilih gitu. Gitu Mas Ari, kira-kira. Waduh, nih speechless ya Kang Abu. Ya, eh, canggih ya. Wow, Kang Abu terima kasih atas sharingnya malam hari ini. Banyak reminder, banyak hal yang disarikan Kang Abu dari perjalanan hidupnya, entah dari kehidupan sekarang atau kehidupan sebelumnya, tapi disarikan dari 1 jam lebih ini ya gitu. Terima kasih banyak atas pelajarannya, sudah berbagi banyak. Semoga nanti kita bisa berjodoh ketemu dan saling belajar, Kang Abu. Banyak sekali belajar pada malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Dan buat teman-teman semua, teman seperjalanan semua, terima kasih atas kehadirannya. Semoga malam hari ini bisa menjadi sesuatu pembelajaran, bisa menjadikan pertumbuhan jiwanya teman-teman juga. Sekali lagi terima kasih Kang atas waktunya, dan kita ketemu di lain waktu ya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Thank you Mas Ari, Mbak Rusi, dan Terima kasih. teman-teman semua. Pokoknya keep magic dan keep happy, itu yang paling penting. Yes. Terima Thank you. kasih. Thank you, Terima thank kasih, you. Kang Abu. Terima kasih, terima kasih. Thank you semua teman-teman, terima kasih. Thank you, Kang Abu. Terima kasih. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih Makasih semuanya. teman-teman, sehat-sehat ya. Ya. Thank you ya udah Terima datang ya. kasih teman-teman Terima kasih semua, seperjalanan. sehat-sehat semua. Thank you, terima kasih. Makasih. Terima kasih. Saya izin end meeting ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih.